Nah, karena dunia ini penuh dengan keragaman, jadi karena orang tidak bisa tahu ya, nasib itu kayak apa sih ya, gimana biar agar nasib itu bisa selalu dipertahankan baik. Oleh karena itulah manusia menciptakan atau menemukan perkiraan-perkiraan nasib. Jadi karena dunia ini manusia bingung ini ya, kenapa life is so random, begitu acak hidup ini, muncullah begitu banyak teknik-teknik. Salah satu teknik yang terkenal, ini orang Medan sangat lihai ya, Ichujigu saho sitogoling lakcoa. Iya ya, lihai, hafal ya. Saya dari belum sekolah saja saya sudah bisa Ichujigu saho sitogoling lakcoa. Nah, Xiao itu terkenal sekali. Baca wajah. Nah, orang Medan senang lihat baca wajah. Bukan orang Medan saja ya. Cuma saya asli orang Medan ya. Jadi saya bilang orang Medan senang karena termasuk saya dulunya. Kita lihat wajah orang. Ini hidungnya besar kan begitu ya. Bisa jadi tauke. Jadi dulu Bapak Ibu, saya hidungnya ini lumayan besar. Jadi mama saya itu senang sekali. Nah ini waiknya tanso tauke. Saya juga sudah senang ini. Wah nanti bakal pien tauke. Rupanya jadi biku Bapak Ibu. Nah sekarang gimana itu ya face readingnya itu, baca wajahnya itu bagaimana? Ada lagi yang lebih unik Bapak Ibu ya. Ini unik sekali, ini kisah nyata. Ada salah satu keluarga mama saya yang terkenal sangat jago baca ini, garis tangan. Kwa Chiu Hun, terkenal jago sekali. Jadi setiap orang yang sudah lihat, dia lihat sering akurat. Jadi waktu itu mama saya ajak saya untuk kuamia ya. Tapi kebetulan ketemu pas acara keluarga. Nah, begitu dia lihat, saya baru tahu ya Bapak Ibu. Ternyata kalau lihat garis tangan itu bukan lihat ini saja. Dia lihat sampai ruas-ruas yang kecil. Tangannya dibalik-balik, lihat pinggir-pinggiran. Nah, ini ya. Dia cek semua. Nah, ini kan sudah pada cek toh. Nah, begitu dia lihat, dia bingung Bapak Ibu. Jadi saya baru tahu ini peramal bingung Bapak Ibu. Dia sudah lihat ya. Dia bilang, "Lekia sengkong aja ya." Dia bilang gitu ya. Anakmu sukses. Tapi boco sengli ya. Iya, anakmu sukses, tapi tidak berbisnis. Dia lihat lagi, dia ceknya loading dia agak lama sedikit. Akhirnya dia hanya bilang ini nasihat dia untuk mama saya. Anakmu saat ini sedang melakukan apa? Kerjaannya itu apa? Jangan kasih berhenti. Jangan suruh berhenti. Lanjutkan saja. Dia akan sukses. Karena dia berpikir di garis tangan ini tidak terlihat garis bisnis. Jadi, tapi sukses. Sehingga prediksi dia adalah suksesnya dari kerja. Karena ada orang yang kerja gajinya juga tinggi. Ada yang 50, ada yang 100, ada yang 200. Karena gaji itu unlimited ya, bisa dikatakan begitu. Kalau kerja jadi manajer di airport Dubai ya gajinya miliaran. Nah, jadi begitu dia ngomong begitu, dipikir-pikir kejadian juga. Kenapa? Karena begitu saya berhenti dari pekerjaan saya, ndak pulang-pulang Bapak Ibu. Ya toh? Setelah saya resign kerja, saya ke Mendut, saya ndak pulang-pulang sampai 2,5 tahun. Nah, kalau mau dikatakan sukses, saya menganggap diri saya sangat sukses. Tapi sukses itu kan tidak hanya uang. Setiap orang punya makna suksesnya sendiri. Sebenarnya salah satu kriteria sukses itu adalah memiliki hidup yang bermakna. Karena tidak jarang saya ketemu orang yang sudah punya kekayaan yang sangat besar, tapi dia merasa hidupnya tidak berarti. Kira-kira 1,5 bulan yang lalu saya didatangi seorang pengusaha yang sangat sukses di Yogyakarta. Dia pemilik properti. Begitu datang, non-Buddhis lagi Bapak Ibu. Begitu datang dia cerita, "Bante, saya stres. Pakai celana pendek, saya stres nih." Gimana saya mau jawab ya? Iya, duduk Pak, duduk. Coba ceritakan stresnya apa. Intinya dia mengatakan, "Saya mau bunuh diri Bante." Bapak Ibu tahu dalam 1 minggu, Mendut itu sangat sepi Bapak Ibu. Sangat sepi, tidak ada kegiatan. Tapi sesekali ada yang datang untuk konsultasi.
Tidak sering juga sesungguhnya, tapi musiman. Iya, jadi kalau orang stres itu juga musiman Bapak Ibu. Ini dalam 1 minggu 3 orang datang, 1 pasangan ingin bercerai, dan 2 orang ingin bunuh diri. 3-tiganya non-Buddhis. Jadi saya heran juga, ini kok mau bunuh diri carinya Bante gitu. Saya benar-benar bingung. Tapi beruntungnya ya kita konsultasi, kita layani, kita ladeni ya 2-3 jam. Akhirnya 2 orang yang mau bunuh diri ini sampai hari ini masih hidup ya. Dan satu diantaranya adalah seniman yang sangat terkenal di Indonesia. Saya tidak boleh menceritakan namanya. Dia pernah menang award 2 kali, award internasional. Orang hebat. Saya saja terkejut, ini orang hebat mau datang ke wihara. Dan setelah konsultasi itu dia senang ya. Dia senang, dia datang berulang-ulang ke wihara untuk latihan meditasi. Nah, Bapak Ibu, karena kehidupan ini begitu acak, jadi teknik-teknik ramalan itu banyak sekali, setiap budaya ada. Tapi sebenarnya bagaimana menurut Dhamma? Ya ini penting. Nasib itu adalah Bapak Ibu, ini dihafal ya. Nasib adalah perpaduan karma lampau ditambah karma kehidupan ini. Saya ulangi ya. Nasib adalah perpaduan karma kehidupan lampau ditambah karma kehidupan ini. Karma itu artinya tiao, sengaja dilakukan. Ya, karma artinya sengaja dilakukan, sengaja diucapkan, sengaja dipikirkan. Karma lampau contoh. Karma lampau tidak bisa diubah. Contoh, kesehatan. Kesehatan yang dibawa saat lahir. Ada orang lahir sehat, ya, semuanya lengkap. Ada yang lahir katup jantungnya bocor, ya itu karma lampau. Karena dia belum melakukan tindakan, anak kecil ini, bayi ini belum melakukan apa-apa. Ada yang lahir talasemia, ada yang lahir hidrosefalus, banyak penyakit-penyakit di dunia ini. Itu karma lampau, ada yang terlahir sehat. Apalagi karma lampau, tidak bisa diubah. Tingkat IQ. Tingkat IQ itu bawa lahir. IQ normal itu 80 sampai 120, ya. Anjing kira-kira 40. Anak tunagrahita 20. Makanya anak tunagrahita bahkan makan pun sulit ya. Mental apa istilahnya? Retardasi mental ya. Nah, IQ itu bawa lahir. Apalagi yang bawa lahir? Ini ya, face ya. Wajah ya. Saya lahir-lahir tahu bentuknya begini Bapak Ibu ya. Kalau bisa request Bapak Ibu, saya pun mau requestnya tahu mingse gitu ya. Tapi tidak bisa request. Tahu-tahu lahirnya ya begini. Ada yang lahirnya tampan, ada yang lahirnya buruk rupa. Apalagi yang tidak bisa di request? Keluarga. Bapak Ibu pernah mikir kenapa lahirnya di Medan? Saya pernah mikir loh waktu kecil. Saya lagi Medan loh. Saya mikir begitu. Kenapa lahir di keluarga ini, di kota ini? Dan itu tidak bisa kita pilih. Kalau dulu saya bisa request, ini bukan mau jadi pengkhianat keluarga ya kan, kalau bisa request ya. Saya mau requestnya Belgia atau Swedia. Kenapa? Karena per kapita dunia dia paling tinggi. Jadi kalau lahir di Swedia, per kapitanya sudah lebih kurang 250 juta per bulan pendapatan orang Swedia. Bapak Ibu letakkan iPhone itu nggak hilang. Bapak Ibu tinggalkannya coba Nokia yang paling murah di samping jalan itu coba. Ada yang mau coba? Jalan ke depan taruh handphone murahnya ya, nggak usah yang mahal ya. Coba noleh sebentar, balik, sudah lenyap ya. Nah, keluarga tidak bisa request. Tetapi Bapak Ibu harus ingat, nasib itu tidak hanya masalah karma lampau. Jadi umat Buddha jangan ya, ketika dia merasa kehidupannya itu sulit, dia mengatakan ayo karma, ayo karma. Ketika mengalami kesulitan, mengalami hambatan, yang selalu dijadikan alasan adalah karma lampau. Padahal karma nasib itu perpaduan. Karma saat ini maksudnya apa? Contoh ya. Ada orang terlahir misalkan tidak di keluarga yang kaya. Ya.
Kecerdasan juga tidak terlalu tinggi. Tapi di kehidupan ini, dia terus berjuang. Ya, dia terus bekerja. Akhirnya, orang ini bisa sukses. Tapi sebaliknya, ya, lahir kaya, otak cerdas, tetapi begitu datang ke kehidupan ini, umur 12 tahun, 15 tahun, makin bandel, senangnya judi, alkohol, narkoba, pabrik pun habis Bapak Ibu. Jangankan 1 pabrik, 3 pabrik pun habis. Nah, jadi nasib itu tidak hanya cerita karma lampau. Tetapi, nah ini kita lanjut ya. Nah, lanjut ini yang seru. Kenapa ramalan-ramalan itu tetap laris? Bukan hanya masalah ramalan. Kalau kita cerita nasib, kita juga cerita pantang ya. Karena kalau takut nasibnya buruk, jadi kita selalu menghindari pantang. Dulu, saya sangat takut sapu. Orang Medan takut sapu ya. Saya sudah cek loh ke beberapa daerah. Cuma orang Medan loh yang takut sapu. Iya loh. Orang Jawa ada lah, tapi enggak begitu banyak. Saya datang ke kota lain, saya tanya, di sini orang takut sapu enggak? Enggak Bante. Orang Medan kok takut sapu ya? Terutama sapu ijuk yang hitam itu ya. Apalagi yang bekas ya, kayak soikau puasi ya gitu ya. Senggol hilang jodoh gitu ya. Orang Medan ini kalau nyapu aja dia takut kena kaki. Dulu saya juga takut. Bukan tidak takut. Jadi kalau nyapu itu jangan kena kaki. Apalagi ceit. Wah, itu sapu disimpan. Betul ya? Coba siapa yang berani ceit nyapu? Susah loh. Tapi setelah saya belajar dhamma dari hari ke hari, saya ngerti rumusnya. Beruntung itu adalah berbuat baik. Jadi kalau orang berbuat baik, dia akan beruntung. Jadi barang siapa memberi kebahagiaan, maka kebahagiaan akan kembali pada dirinya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin beruntung, banyaklah berbuat baik. Dan kita juga ngerti ya, sial itu adalah karma buruk. Kalau kita mencuri, kalau kita merugikan orang lain, itu sial. Bapak Ibu ngerti ini semua ya? Tapi masih takut sapu enggak? Nah, ini yang bilang tidak takut sapu atau yang masih rada takut, rada enggak. Nanti silakan pulang boleh coba teknik saya ya. Dulu setelah saya belajar dhamma cukup lama, saya pengen tahu real tidak dhamma ini. Jadi biasanya dulu ada beberapa teman saya yang tahu ya, di sini ada beberapa face teman saya, keluarga saya juga datang. Dulu saya tuh sering jualan ke Siantar ya, jualan obat ke Siantar, kerja. Jadi saya ingin coba ini dhamma bener enggak. Jadi hari Senin kita itu mau pergi untuk jualan. Saya coba ya, buka pintu, ambil sapu. Karena sapu di rumah saya itu simpannya di belakang pintu. Ini agak takut juga Bapak Ibu ya. Nah, ini real ini ya. Nanti mau coba silakan ya. Tapi jangan salahkan saya kalau sial ya. Saya sudah pegang sapu ini, saya mikirin dhamma mesti benar ini. Dhamma pasti benar. Tak sapukan di kaki. Sapukan sendiri, kuasoi busoi ya. Ini uji nyali. Uji nyali jangan sama setan, sama sapu. Nah, tak sapu, saya pergi jualan. Bapak Ibu tahu, laris manis Bapak Ibu. Iya. Begitu Jumatnya pulang, hoseng lia. Nah, begitu saya pulang, nah ini ketakutan saya pada pantang terhadap sapu berkurang 70%. Hari Jumatnya kami biasanya masuk kantor mau setoran uang ya. Ini pegang uang begitu banyak karena kita nagih dari Senin sampai Kamis. Katanya kalau kena sapu kan bisa sial, takutnya bisa kecelakaan dan sebagainya ya. Ini bawa uang lagi ya, uji nyali lagi. Saya buka ini pintu. Nah, ini udah agak pede. Ini Bapak Ibu boleh coba. Pokoknya sial jangan salahkan saya. Saya coba lagi sapu. Kali ini agak tinggi. Nah, karena sudah agak pede. Lalu saya pergi kerja, no problem. No problem. Tapi, kalau Bapak Ibu coba nanti di rumah, lalu sial, itu salah Bapak Ibu. Kenapa? Karena masih memegang sugesti. Karena sugesti pikiran itu sangat kuat. Sedangkan kita bisa mencabut sugesti ini setelah mendengarkan dhamma 1, 2, 3 tahun. Sehingga ini menjadi sugesti positif yang baru. Contoh. Nah, kucing hitam ya, omiao, soikau puasi ya. Nah, siapa takut omiao? Ada ya? Kucing hitam. Bapak Ibu, kucing hitam tuh di Indonesia itu selalu kasihan ya. Dia selalu dianggap sial ya. Saya pernah lihat loh kucing hitam disiram orang pakai air panas. Karena dia benci, takut sial dia.
Dia usir kucing hitam itu pakai siram air panas, kasihan. Tapi sesungguhnya di Jepang kucing hitam itu bawa rejeki. Ya, kucing hitam itu di Jepang adalah lambang rejeki. Makanya dulu waktu saya kecil itu ada film kartun Sailor Moon, kucingnya hitam. Nah, kalau seumuran saya masih ngerti. Kalau anak sekarang Naruto, ya. Nah, yang kedua, burung hantu, ya. Kalau Bapak Ibu lihat burung hantu pasti takut. Tidak mungkin tidak takut. Kalau orang Medan pasti takut. Begitu ketemu burung hantu, besok naik kendaraannya, naik mobil atau naik motor pelan-pelan, cau sacap engkau lebih. Nah, pasti takut kecelakaan. Karena berpikir burung hantu adalah lambang kematian. Begitu lihat burung hantu parkir dekat rumah kita, kita sudah takut, nih siapa yang mau meninggal? Pokoknya jangan saya lah gitu ya. Tapi kok tiba-tiba sudah dengar satu kabar berduka, entah sepupunya, entah siapa, kalengnya mah. Nah, target bukan saya. Tapi Bapak Ibu, di Yunani, burung hantu itu adalah lambang kebijaksanaan. Makanya Harry Potter, temannya burung hantu. Kalau burung hantu bawa sial, Harry Potter tidak mau pakai burung hantu. Kalau Bapak Ibu nanti satu waktu ke Thailand ya, ngomong Thailand itu budaya masih dekat dengan Medan ya. Kalau Bapak Ibu nanti satu hari ke Thailand, Bapak Ibu bisa lihat pernak-perniknya. Sangat banyak ornamen burung hantu. Karena mereka tidak memaknai burung hantu sebagai kesialan. Kita orang Indonesia memaknai burung hantu sebagai kesialan. Dan ini masuk ke sugesti kita. Pikiran itu sangat kuat Bapak Ibu. Medan pernah mengundang Adiwe Gunawan ya, beberapa kali. Saya pun pernah satu kali sepertinya ikut ketika masih umat. Pak Adiwe Gunawan pernah membuat ini ya, atraksi ya, tapi atraksi real. Dia undang salah satu peserta untuk naik ke atas pentas ya. Anggaplah peserta ini namanya Robin ya. Ya, dia tanya, namanya siapa Pak? Robin ya. Boleh saya pinjam namanya? Gimana maksudnya pinjam nama ya? Boleh saya pinjam nama Bapak Ibu? Bingung toh? Nah, coba anggap saja ambil namanya di kantong. Anggap saja ya, dia ikut toh. Anggap saja. Nah, sekarang namanya berikan ke saya. Begitu dia ambil namanya, ini nama Bapak di saya ya. Saya simpan ya. Nah, dia simpan di ini kantong saku. Namanya siapa? Lihat KTP-nya, buka. Orangnya ngambil KTP. Begitu dia lihat KTP-nya, namanya siapa? Ini sambil lihat KTP loh. Tong becut ah. Dia lihat. Tanggal lahir berapa? 24 April 1981. Namanya siapa? Nggak bisa dia ucapkan. Pekerjaan? Wirawasta. Nama siapa? Nggak bisa dia ucapkan. Lalu Pak Adiwe Gunawan keluarkan namanya lagi ya. Nah, coba Pak ambil namanya. Orangnya ngambil. Ini, taruh lagi. Dia taruh di dada seakan-akan ya. Namanya siapa? Robin. Sukses. Lalu Pak Adiwe Gunawan jalan ya. Ini kebetulan ada air ya. Ini ada kamera ini ya. Nanti jangan pikir saya buat sulap ya. Dia bawa air, dia bilang, Pak ini air panas Pak, air panas. Hati-hati ya, air panas. Panas benar. Padahal air biasa. Lalu dia minta orangnya pegang. Air panas Pak, hati-hati. Begitu dia pegang, orangnya baru pegang saja airnya. Dia sudah, panas. Sampai dia mau letakkan. Nggak apa-apa, pegang. Panas. Coba minum. Suruh orangnya minum. Hati-hati, coba minum. Begitu dia minum, dia keluarkan sedikit. Panas katanya, panas. Pertanyaannya, airnya panas atau tidak? Tidak panas. Pertanyaan saya, siapa yang buat air itu jadi panas? Pikirannya. Betul ya? Itulah salah satu bukti betapa kuatnya pikiran. Maka Bapak Ibu, pikiran itu kuat sekali, sangat kuat. Dan kalau kita salah menggunakan pikiran, hajablah sudah. Bapak Ibu tahu, orang yang depresi berat, sampai mau bunuh diri, itu karena dia tidak tahu mengelola pikiran. Tidak ada yang lain. Nah, cerita tentang pikiran,
Ada satu kisah nyata ketika saya tinggal di Tangerang, Dharma Ratna. Saya pernah tinggal di Dharma Ratna sekitar 4 bulan. Nah, kalau Bapak Ibu pernah ke Dharma Ratna, itu adalah wihara yang paling dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta. Jadi kalau Bapak Ibu satu hari ke Bandara Soekarno-Hatta, boleh berkunjung ke Dharma Ratna. Cari di GPS, Dharma Ratna, akan keluar Jurumudi. Hanya 15 menit kalau tidak macet. Tapi Jakarta kalau jam sibuk sangat macet. Nah, wihara itu tinggi besar. Wihara kota, jadi karena di kota itu tanah mahal, jadi mereka buat menjadi tinggi. 6 lantai sepertinya. 6 lantai. Nah, ini ada yang unik dengan wihara itu ya. Kalau Bapak Ibu berkunjung ke wihara itu, saya sarankan jangan buka jendela. Ingat ya, kalau Bapak Ibu nanti ingin berkunjung ke wihara itu, mau minta nginap misalkan, boleh nginap. Kalau Bapak Ibu bisa kenal salah seorang biku di sana, boleh. Bante, saya izin nginap 1 hari 2 hari ya silakan. Tapi jangan buka jendelanya. Kenapa? Pernah satu kejadian seperti ini. Ada umat ya, datang dari jauh karena paling dekat dengan bandara. Jadi dia datang ke Dharma Ratna. Bante, kami ingin nginap. Ibu-ibu 2 orang. Ya silakan, pakai kamar tamu ya. Karena biku di lantai 3, lantai 4, di lantai 2 ada kamar tamu. Dikasihlah ibu ini di kamar tamu. Jam 10 malam ibu ini buka jendela ya. Bapak Ibu tahu kalau buka jendela apa yang terlihat? Kuburan Cina, Bapak Ibu. Begitu dia buka itu jendelanya, langsung dia kemas semua kopernya. Itu jam 10 malam ya. Dia langsung turun. Cari bantenya, ketuk-ketuk. Bante, saya izin ya Bante ya, saya pindah ya. Lo mau kemana? Oh enggak apa-apa Bante, kami di hotel saja, katanya begitu. Dia jam 10 dia rela, dia tidur di hotel. Bapak Ibu bayangkan tidur di hotel jam 10 kan ruginya minta ampun toh. Karena besok mungkin dia sudah terbang. Karena dia sengaja di sana supaya dekat dengan bandara. Nah, saat saya di Dharma Ratna, kami melaksanakan retreat meditasi ya. Tapi retreat ini tidak formal. Jadi hanya beberapa orang yang tahu. Tidak formal maksudnya tidak dipublis. Tidak dipublis, jadi hanya beberapa orang yang memang dekat dengan wihara, dia ikut retreat itu. Waktu itu kami biasanya retreat itu mulai meditasi tepat jam 5. Jadi peserta sudah harus meditasi pas jam 5. Salah satu peserta, dia kenal dengan operator CCTV. Ya, sepertinya di sini tidak ada CCTV ya. Dia kenal dengan operator CCTV sehingga dia tahu cara mengakses video CCTV lewat HP. Karena retreat itu memang bukan retreat formal, jadi HP tidak disita. Pagi dia bangun sekitar jam 4.40 dia bangun, atau mungkin kurang. Begitu dia bangun, ini orang memang agak kurang kerjaannya. Ya maklum ya, orang banyak jenis ya Bapak Ibu. Begitu dia bangun, dia cek HP. Open CCTV kamera. Untuk apa? Kurang kerjaan, dia mau lihat sudah ada nggak orang yang meditasi, ya toh? Karena orang kan kepo, wajar ya. Dia cek ini ada ndak yang pagi-pagi meditasi. Karena dia melihat kalau ada, wah rajin bener, maksudnya begitu. Dan maksud dia lagi, kalau belum ada yang turun, dia mau tidur 10 menit lagi. Kan gitu ya. Nah 10 menit itu berharga kalau bangunnya jam 4-an. Nah, lalu dia lihat. Ini real, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Jadi Bapak Ibu akan dapat true story dari biku yang tidak boleh bohong. Ini true story, real true story. Kalau tetangga yang ngomong belum tentu Bapak Ibu yakin ya. Nah, begitu dia lihat ada satu peserta yang sedang duduk meditasi ya, dengan postur yang begitu mantap, tepat di sampingnya berdiri pocong. Cincinnya ini ya. Ada pocong, ada kuncupnya lagi. Saya lihat sendiri. Ini ada kamera lagi. Tidak mungkin saya berani mereka-reka cerita ya.
ada foto pocong. Lalu orang ini capture. Setelah capture, dia nggak berani lihat lagi. Dia simpan, dia turun juga meditasi. Nah, setelah dia turun selesai ya, kami setelah siap makan pagi, diperlihatkanlah foto ini ke saya. Saya lihat, terkejut sekali. Ini cincin pocong ini ya, lihai ya. Saya sampai sempat berpikir ya, ini sudah hebat ini bisa ambil foto pocong ya. Kalau Bapak Ibu ada di antara Bapak Ibu yang tahu ya, cara merekam hantu yang bisa membuktikan itu benar-benar teknik merekam hantu, Bapak Ibu pasti dapat hadiah Nobel. Serius loh. Karena hantu itu adalah misteri sains yang selama ini tidak pernah terpecahkan, tidak diakui sains sampai hari ini. Bapak Ibu bisa membuat hantu diakui sains, pasti hadiah Nobel. Nah, saya sudah mikir ya, jangan-jangan saya bisa dapat hadiah Nobel ya. Nah, begitu saya lihat ini, kami datangilah peserta yang di PDKT-in sama pocong itu ya. Ternyata Bapak Ibu tahu, umurnya 30-an, laki-laki, dan sangat takut hantu. Iya, dia sudah takut hantu sejak kecil. Aduh, takut hantunya luar biasa. Lalu kami datangi ya, di kamar kami datangi, kami panggil. Kami kasih tahu, kami mau kasih lihat sesuatu. Nah, coba lihat sendiri. Dia lihat, karena kan gelap toh. Itu capture CCTV itu jam 4, itu hanya via infrared, karena gedung itu semua ditutup lampunya. Karena meditasi, hanya altarnya cukup terang. Di Dharma Ratna itu ada 2 lampu lampion ya, yang warnanya berubah-ubah, biru, kuning gitu ya. Jadi ya, begitu dia lihat, apa ini? Dia belum lihat berarti ya, belum pakai sati ya. Begitu dia terkejut, Bapak Ibu tahu, dia teriak, makjang itu, dia langsung lari ke kamar. Ini laki-laki umur 30-an loh, Bapak Ibu coba renungkan sendiri ya. Lalu kami datangi, kenapa? Nggak mau Bante, tolong saya nggak mau Bante, tolong saya nggak mau. Pokoknya dia beneran, dia takut minta ampun. Lalu ya sudahlah ya, kami pasrah gitu ya. Setelah dia agak rileks begitu ya, kita kasih dia nasihat. Udah, nggak usah takut, ini kan di wihara, nanti pelimpahan jasa saja selesai, kami bilang begitu. Baca parita nanti, karania meta, abaya parita nanti. Sudah, tenang, kami bilang. Sampai saya itu nenangkan hatinya, saya bilang, nanti kalau pocongnya muncul lagi, bilang ke saya, tak ceramain sampai bosan. Saya bilang begitu. Ya kalau hantu diceramain kan bosan ya. Nah, saya nenangkan dia, dia takut bener. Besoknya, dia datangi saya. Bante, saya sudah tahu pocongnya kok bisa ada. Ngomong begitu. Jadi ternyata sebelum dia datang ke wihara, malamnya, dia lewat kuburan muslim. Kuburannya itu luas. Tolong Bapak Ibu ini harus dengar sampai habis ya. Jangan setengah-setengah ya. Nanti jadi salah paham. Ini kayak wayangan ya. Kalau wayang harus ikut sampai habis. Nah, jadi dia cerita ke saya, dia lewat kuburan itu gelap, luas, lalu panjang ya. Di waktu itu dia merasa merinding. Nah, lalu dia berpikir ya, Bante, pocongnya ikut saya karena saya lewat kuburan muslim. Saya jawab, ya udah, ndak usah takut. Saya bilang, nanti baca parita, mungkin dia butuh jasa, ya toh. Saya nenangkan hatinya. 2 hari lagi datang lagi ke saya, cerita lagi, Bante, saya tahu kenapa pocongnya ikut saya. Iya. Nah, dia bilang, pocongnya kasih mimpi ke saya, Bante. Ternyata dia hidup di keluarga yang dia itu sangat diabaikan. Jadi ketika mati, dia merasa tidak puas. Lalu dia penasaran jadi hantu. Jadi dia tempel teman ini, orang ini dia tempel karena dia senang sama dia. Dalam mimpi ngomong begitu. Karena orang ini baik katanya. Ya orang kalau mau ikut retreat di wihara umumnya orang baik ya. Lalu saya terus kasih nasihat yang sama. Udah tenang, nanti baca parita, nggak usah takut dah. Saya bilang,
Itu pocong di wihara ndak berani macam-macam. Tak kasih nasihat yang sama. Lalu besoknya dia datang lagi pada saya. Ini cerita real nih, agak panjang nih episode ini Bapak Ibu. Dia ngomong, Bante, pocongnya sering bisik-bisik ke saya. Seperti minta tolong. Dalam hati saya berpikir, ini kok makin lama mereka makin romantis ya. Iya toh. Makin lama kok makin romantis. Lalu dia cerita, dia mau minta tolong ke saya Bante. Nah, saya sudah mikirin ya, ini gimana ini solusinya ya. Akhirnya tibalah hari Minggu. Hari Minggu operator CCTV datang. Namanya Hengki ya. Kalau nanti ke Dharma Ratna bisa ketemu Ko Hengki. Dia yang handle CCTV. Begitu saya ingat, CCTV itu bisa previous, betul ya? Bisa rewind, bisa mundur. Ini saya mau menang hadiah Nobel ini ya. Saya bilang ke Ko Hengki, Ko, nanti habis makan siang saya mau lihat CCTV. Apa yang hilang Bante? Keberanian orang, saya bilang. Ya toh? Keberanian seseorang hilang. Kita nanti lihat CCTV. Oke, siap Bante. Nah, saya selesai makan siang, masuklah kita ke kantor ya. Rewind CCTV. Jadi saya mundur sampai hari H, lalu jam sebelum munculnya pocong ya. Sebelum munculnya pocong. Jadi kita mundur sampai 7 menit sebelum 4.40. Ya, 7 menit sebelum 4.40. Tapi pocongnya muncul sekitar 4.43. Kita mundur. Kita nunggu. Ini belum ada, ini pocongnya belum ada. Nunggu. Saya berpikir di pikiran saya ya, pocongnya mungkin muncul kayak di TV-TV ya, sering gitu ya. Oh iya, pemikiran saya, sering ya, dugaan saya. Kita nunggu. Serius ini, 2 orang yang nunggu, 3 orang ya, 4 orang total. 2 biku ya, termasuk saya. Lalu ada yang capture, ya. Lalu Ko Hengki. Ini seru ini, karena biku kan tidak nonton TV ya. Jadi kalau Bapak Ibu bilang film horor paling baru mah saya sudah tidak boleh nonton ya. Tapi ini live ini, jadi sesekali nonton live ini seru sekali. Nah, nunggu pocongnya muncul. Kok kita nunggu serius sekali. Ternyata begitu sudah detik-detik pocongnya mau muncul, ada seorang biku yang jalan di dalam picture itu ya. Jalan mutar ke belakang. Nah, Bapak Ibu tahu, kalau kita buat retreat, meditasi, ada biku yang ronda. Ya. Tugasnya apa? Kalau ada peserta ya, yang begini ya. Nanti bikunya tugasnya itu ini, nepuk ini. Nah, dia naik lagi. Atau ya, kadang ya dia sudah gini ya. Bunyi loh kadang, serius loh. Kalau yang pernah ikut retreat tahu ini. Bunyi loh. Nah, nanti bantenya datang ya. Pegang pundaknya, kadang tarik kepalanya. Tapi ada yang lucu ya, peserta yang begitu kita tarik begitu ya, bikunya jalan ya, belum 10 langkah dia sudah drop lagi. Akhirnya kita harus nungguin di belakang pundaknya. Setiap dia turun ya, kita pegang. Dia nutup mata, dia nggak buka nanti. Kayak bunga yang langsung layu itu. Kita sentuh lagi, naik lagi. Nanti dia turun lagi. Sampai 3-4 kali, sentuh lagi, naik lagi. Kadang kita tarik gini, tarik ininya, tekan ininya. Nanti dia sudah tegak gini ya, layu lagi. Sudah 3-4 kali. Akhirnya gimana? Udah dorong aja kasih jatuh. Begitu dorong, wah langsung tegak. Nah itu realita. Tapi di Jepang Bapak Ibu, itu sudah syukur loh di Indonesia. Di Jepang, kalau yang aliran Zen, itu ada tukang rondanya, dipilih oleh kepala wihara, pakai rotan. Harusnya Indonesia boleh tiru itu ya. Nanti Daya Kasaba, Masampati buat peraturan ya. Tapi peserta retreat tanda tangan ya. Nanti bantenya di visum gimana ya enggak? Pakai rotan. Begitu ada yang gini ya, pok, 1 kali cukup. Langsung segar. Tidak akan ngantuk lagi. Nah, jadi karena CCTV di Dharma Ratna itu frame per secondnya rendah ya. Frame per second itu artinya gambarnya itu tidak smooth ya, tidak
halus, tidak lembut. Umumnya kalau Bapak Ibu nonton TV, kalau saya tidak salah TV itu 24 frame per second, 24 gambar dalam 1 detik. Karena video itu adalah kumpulan gambar-gambar yang digerakkan bersamaan, yang diputar. Nah, CCTV itu karena mungkin agar hemat gigabyte memori ya, biasanya begitu ya. Itu tukang komputer kita undang untuk jelaskan ya. Nah, jadi frame per secondnya rendah, apalagi itu infrared, malam ya, pagi gelap. Ternyata ketika biku ini jalan ya, terjadi distorsi gambar, sret begitu ya. Uniknya, ketika pas Bante ini tepat di peserta ini, terjadi distorsi gambar, sret ini ya. Bikunya jadi putih dan langsing, jadilah bentuk pocong itu. Terus terang ya, saya tidak bilang nama bikunya ya. Bikunya tidak terlalu tinggi. Mungkin kalau berdiri hanya sampai di sininya saya. Tapi begitu distorsi gambar, sret ya, jadi kurus tinggi. Ada kuncup lagi. Itulah pocongnya. Distorsi gambar. Begitu kita lihat itu, semua kita ketawa. Lalu, ini video, itu bisa di rewind juga pakai HP. Bukan tidak bisa sebenarnya, tapi kita tidak tahu caranya. Lalu diajarilah sama operatornya ya. Kita datangi ini. Korban ya. Korban dari pocong ini ya. Kita datangi, kita bilang, saya panggil dia. Kamu lihat ini. Enggak mau Bante, tolong Bante, saya enggak mau lagi, saya enggak mau lihat-lihat apa-apa lagi. Kamu lihat ini dulu, video. Aduh, video lagi. Foto aja dia udah mau mampus ya. Apalagi video. Kamu lihat dulu, saya bilang, kamu lihat dulu. Tenang, lihat dulu, saya bilang begitu. Lalu dia enggak mau, tetap enggak mau. Lalu saya bilang, setelah kamu lihat, ketakutanmu pasti hilang, saya bilang begitu. Nah ini beruntung karena biku enggak pernah bohong ya. Ini kata kalimatnya otentik. Dia mikir juga. Beneran, benar saya bilang. Setelah kamu lihat, kamu pasti ketakutannya hilang. Lalu kita kasih lihat. Bapak Ibu tahu dia lihatnya gimana? Ini saya peragakan sedikit ya. Dia lihatnya sambil gini ya ini. Nah, jadi dia lihat videonya itu gini, saking takutnya. Sambil, enggak mau saya gitu. Begitu detik-detik pocongnya mau muncul, ternyata dia melihat ada sosok biku ya, yang sedang ronda. Dan begitu pas distorsi, terbentuklah pocong itu. Nah, begitu dia lihat itu, dia bilang, oh, pocongnya Bante, katanya gitu. Iya, pocongnya Bante. Pertanyaan saya, jadi dia seminggu romantis sama siapa coba? Betul ya? Selama seminggu itu dia romantisnya sama siapa? Nah inilah salah satu contoh Bapak Ibu, betapa kuatnya pikiran manusia. Jadi kalau Bapak Ibu tidak belajar Dhamma, Bapak Ibu tidak tahu sudah berapa banyak hal yang sebenarnya tidak pas yang Bapak Ibu masukkan di dalam pikiran sejak kecil. Tidak boleh menjahit kalau malam, biasanya tisa. Katanya sial. Bapak Ibu ke konstruksi ke China itu 24 jam itu bikin baju. Itu bosnya kaya bener Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bilang pantang ya, ini dia kaya bener. Karena dulu jarum itu mahal dan dulu itu nggak ada listrik. Jadi kalau menjahit gelap, jarumnya jatuh hilang, ya toh? Atau sering kecelakaan karena gelap. Malam tidak boleh gunting kuku. Dulu saya masih ingat waktu kecil. Saya diajari ya sama neneknya teman. Untung nenek saya nggak pernah ngajari ini. Neneknya teman. Malam nggak boleh gunting kuku. Ini ceritanya serem lagi. Katanya kalau malam gunting kuku, nanti anak kecil tuh bisa dimakan sama siluman. Iya. Dan kalau dimakan siluman, siluman itu kan gigit tulang kita ya. Rasa apa? Suaranya itu kayak suara gunting kuku. Jadi kalau kita malam sering gunting kuku, nanti pas kita dimakan siluman, orang tua kita nggak tahu kalau kita lagi dimakan siluman. Lalu lucunya saya percaya. Sejak saat itu saya nggak berani gunting kuku kalau malam. Sampai SMP masih nggak berani. Untunglah setelah satu waktu saya merenung ya, kayaknya ini nggak bener ini ya. Barulah saya mencoba berani untuk gunting kuku malam hari. Terus silumannya nggak muncul ya. Mungkin satu hari kita harus gunting kuku rame-rame ya. Silumannya muncul kita tangkap gitu ya. Tapi harus satu orang jadi korban ya. Kebetulan saya paling gemuk di sini ya. Nah Bapak Ibu, jadi kita harus berhati-hati dengan pikiran. Kenapa pikiran kita bisa menjadi musuh ya, kalau kita tidak bisa memahami? Karena Bapak Ibu,
pikiran kita semua itu bocor. Ya. Pikiran kita semua bocor. Dalam bahasa Pali, bocornya batin ini disebut asawa. Karena asawa bahasa Pali artinya bocor. Apa yang bocor? Coba. Bapak Ibu di sini, saya tanya ya. Pernah ngomong dengan dirinya sendiri? Pernah? Pernah ya? Ngomong dengan diri sendiri pernah ya? Dikatakan satu hari kita ngobrol dengan diri kita sendiri 65.000 kali per hari. Menurut psikologis. Menurut psikolog. Saya tidak pernah hitung. Bapak Ibu nanti hitung, lapor ke saya ya. Lalu yang kedua, kita selalu bisa membayangkan sesuatu ya. Saya menyebut ini gambaran pikiran. Contoh, tolong Bapak Ibu, ini dengar ya baik-baik ya suara ini ya. Tolong jangan pikirkan ada seekor kuda putih di depan ini. Tolong jangan pikirkan ya. Jangan dibayangkan kuda putihnya bagus. Kuda putihnya meringkik. Nah, lalu kuda putihnya ini lucu. Diikat pita di telinganya. Jangan dibayangkan. Bapak Ibu bayangkan? Bayangkan ya. Apalagi ini malam ya, tapi ini sudah makan ya. Kalau saya pakai makanan mungkin lebih terbayang lagi ya. Jadi kita minta pikiran ini tidak membayangkan, tidak bisa. Dia tetap mau membayangkan. Nah, jadi pikiran yang bocor ini membentuk obrolan hati dan gambaran pikiran yang tidak pernah berhenti. Inilah disebut asawa dalam bahasa Pali. Secara sederhana, kalau mau dibahas secara mendalam ya tidak 100% ya. Nah, jadi Bapak Ibu perlu hati-hati dengan bocornya batin ini. Kalau bocornya batin ini tidak kita dalami dan tidak kita pahami, maka kian hari satu waktu bocornya pikiran ini bisa menjadi musuh. Saya tutup sebelum pertanyaan. Contohnya Bapak Ibu ketika marah ya. Marah itu adalah produk bocornya batin. Ketika gelisah. Bapak Ibu pernah gelisah? Pernah ya? Makin ngomong jangan dipikir, makin pikir. Betul ya? Coba Bapak Ibu hari Minggu lagi happy time. Tidak perlu ngantar anak ke sekolah, tidak perlu sibuk buka toko, tidak perlu masuk kerja. Pagi-pagi jam 8 pagi duduk di depan meja minum kopi sama iucakoi gitu ya, anggap ya, renungkan ya. Nah. Tetapi tiba-tiba terpikir, srup, masuk bocornya pikiran. Ayo si KPR boiliau, gitu ya. Aduh, KPR belum tutup. Aduh, utang belum bayar. Pertanyaan saya, bisa ndak Bapak Ibu ngomong ke pikiran ini? Pikiran, ini kan Minggu, pereseng lah, bisa ndak? Ndak bisa ya? Libur dulu lah, libur. Ndak bisa. Pikiran, Senin aja lah mikir biar stresnya sekalian gitu ya. Ndak bisa. Bapak Ibu tidak akan bisa menghentikan bocornya pikiran ini secara instan.